Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Namun sebelumnya kita berdoa bersama agar pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan tentang beberapa kesunahan wudhu. Kalau kemarin telah dijelaskan tentang fardu-fardunya wudhu atau hal-hal yang harus dilakukan ketika seorang melakukan wudhu, kali ini kita menambahkan materi tentang kesunahan-kesunahannya. Kita bacakan dulu maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Sunanul wudhui utawi pira-pira kesunahane wudhu. Sunnah itu adalah sesuatu yang bila kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan bila kita tinggalkan tidak apa-apa, alias kita tidak mendapatkan dosa. Tetapi baiknya itu dilakukan karena memang ini hukumnya sunnah. Sunnah itu adalah dianjurkan, dianggap baik bila dilakukan. Iku at-tasmiyatu moco bismillah. Wa ghuslul kafaini lan masuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake kafaini al-ina'a ing wadah. Wal madmadatu lan kekemu. Wal istinsyaku lan ngisep banyu marang irung. Jadi mengambil air dimasukkan ke hidung. Wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Ini ya, dipegang-pegang jenggotnya. Al-katsati kang ketel. Wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro. Dhahirihima rupane njabane udhunain. Wa batinihima lan jerone udhunain. Wa tahlilu asabi ilyadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Warrijlaini lan sikil loro. Wa tatwilul hurati lan dawaake wasuhane wajah, wasuhane tangan lan wasuhane sikil loro. Wa tayamunu lan dhisikake anggota kang tengen. Wa taslisu lan ngaping teloni. Ngaping teloni itu artinya mengulang basuhan atau usapan sebanyak 3 kali. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu terus menerus. Wa du'a'u lan du'a ba'dahu ing dalem sause wudu. Begini saya jelaskan. Kesunahan-kesunahan wudu itu banyak sekali. Artinya kesunahan itu adalah hal yang apabila kita lakukan kita akan mendapatkan pahala. Bila mana kita tidak melakukan maka tidak berdosa. Artinya terkait dengan wudhu itu, kalau disebutkan tentang sunnah-sunnahnya wudhu, maka hal-hal ini baik untuk dilakukan saat berwudhu. Tetapi bila tidak dilakukan maka wudhunya tetap dianggap sah, karena hal ini bersifat sunnah saja. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu adalah membaca bismillah. Karena wudhu itu ada suatu yang baik,
maka lebih baik bila sesuatu yang baik itu kita awali dengan bismillah. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ay qalilul barokah. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka sesuatu itu seperti halnya hewan yang hilang ekornya. Artinya apa? Ay qalilul barokah. Artinya barokahnya sedikit. Lah, wudhu ini adalah sesuatu yang dianggap baik. Bila diawali dengan bismillah, maka barokahnya semakin banyak. Barokah itu apa toh? Barokah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah baik. Yang selalu bertambah itu adalah barokah. Jadi kalau dinilai, misalkan nilainya 7, dengan baca bismillah bisa jadi itu nilainya 10, 11, 12 atau bahkan berlipat-lipat. Kenapa? Karena diawali dengan membaca bismillah. Dan ini berlaku untuk semua hal. Pokok sesuatu yang baik ini dianjurkan untuk dimulai dengan bismillah, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sesuatu itu dianggap baik dan tidak dimulai dengan bismillah, maka diibaratkan oleh Nabi fahuwa aqta'u ay qalil barokah. Seperti hanya hewan yang ekornya itu hilang. Hewan itu misalkan kok kambing, itu kalau utuh semuanya, misalkan utuh, ada ekornya, ada kakinya, ada tanduknya, semuanya utuh, misalkan kok itu bisa laku 3 juta. Kalau misalkan ekornya terpotong, kalau utuh misalkan 3 juta laku, tetapi itu ekornya terpotong, mungkin lakunya bisa tinggal 2 juta atau 2.500.000. Padahal ketika seseorang itu menyembelih kambing, ekornya itu ya dibuang, tidak digunakan. Tetapi itu sangat berpengaruh terkait dengan nilainya, nilai komersilnya, sangat berpengaruh dengan harganya. Padahal ekor itu tidak ikut dimakan ketika disembelih. Tetapi kalau tidak ada ekor, maka nilainya itu turun drastis sekali. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu kalau dimulai dengan bismillah, maka nilainya mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak memulai dengan bismillah, maka bisa jadi itu adalah nilainya rendah. Begitu ya. Dan ini berlaku untuk semua kebaikan yang kita lakukan. Selanjutnya termasuk yang kesunahan adalah membasuh kedua telapak tangan ini ya. Sebelum kita melakukan wudhu ini ya, dibersihkan dulu, dibasuh ya tangan-tangan. Ini sebelum kita melakukan, dibersihkan. Ini hukumnya adalah sunnah. Kaki-kaki juga demikian, dibersihkan. Ini hukumnya adalah sunnah. Termasuk kesunahan lagi berkumur. Ini juga sunnah, madmadhah, berkumur. Menghirup air ke hidung, ini juga hukumnya sunnah. Ini bisa dipraktekkan berkumur dengan menghirup air ke hidung, ini bersamaan. Itu kita ambil begini, ini mulutnya kita ambil untuk berkumur, kemudian hidungnya juga menghirup air. Ini bersamaan bisa. Atau satu-satu, kalau satu-satu kita ambil air untuk berkumur 3 kali, kita ambil ya, kemudian kita hirup air ke hidung 3 kali. Ini hukumnya juga sunnah. Caranya terserah Anda ya, bisa memilih langsung atau bisa sendiri-sendiri. Kemudian termasuk yang sunnah lagi, ini adalah tahlilul lihyah al-kasati. Ketika seorang itu membasuh wajah ini ya, bagi laki-laki yang punya jenggot tebal sekali ya, ini setelah membasuh wajah ini berbarengan itu ya, ini kita sela-sela nih, kita renggangkan jenggot-jenggotnya, kita haluskan, kita gerak-gerakkan seperti ini hukumnya adalah
sunnah. Ini tetapi bagi seseorang yang jenggotnya tebal saja. Kalau jenggotnya tidak tebal, ini tidak ada kesunahan. Karena kalau jenggot tidak tebal, ini air harus masuk ke ini semua. Ini jenggotnya harus masuk. Kalau seperti saya ini termasuk yang tipis. Jadi kalau ketika wudhu, ini semua harus kena. Jadi air itu harus masuk ke sela-sela jenggot ini. Berbeda dengan orang yang jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tebal, sekira kita berhadapan untuk saling bicara begitu ya, maka kulitnya itu tidak kelihatan. Itu berarti tebal sekali. Kalau begitu, maka sebetulnya ini tidak wajib untuk rata semua. Ini tidak wajib. Ini bagi yang tebal saja. Maka tahlilul liha itu bagi orang yang demikian itu, yang jenggotnya tebal, itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita lanjut termasuk yang kesunahan. Ini adalah mengusap keseluruhan kepala. Kita tahu sebelumnya bahwa di madhab Syafi'i itu mengusap kepala itu bisa kita memilih bagian depan, belakang, tengah, samping kanan, samping kiri. Ini boleh-boleh saja. Tidak ada kewajiban untuk mengusap keseluruhan kepala. Ini bagi Syafi'iyah tidak wajib. Jadi kita milihnya tempat satu tetes di sini saja, tengah itu bisa, di samping sini juga bisa. Yang terpenting ada bagian dari kepala ini yang sudah terusap dengan air. Nah, ini sudah sah. Tetapi Imam Malik itu mewajibkan mengusapnya keseluruhan. Imam Malik. Nah, untuk Imam Syafi'i melakukan seperti yang dilakukan oleh madhab Imam Malik ini, hukumnya hanya sunnah saja. Al-khuruj minal hilaf sunnah. Jadi biar tidak terlalu berbeda dengan Imam Malik, maka bagi kita misalkan kita berwudu yang diusap ini kesemuanya, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian wa mashul udhunain, kedua telinga ini diusap ya. Ini hukumnya sunnah, baik yang luar ataupun yang dalam. Ini semuanya sunnah. Kemudian kita merenggangkan kedua tangan ini ya, kemudian dua kaki, ini juga hukumnya sunnah. Jari-jarinya ini kita renggangkan seperti ini ketika membasuh, ini hukumnya sunnah. Kemudian watatwilu hurati, termasuk sunnah lagi adalah kita itu melebarkan basuhan wajah. Kita tahu yang kemarin wajah itu adalah mimana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut ila dakoni, sampai dagu ini hukumnya wajib untuk dibasuh. Nah, ketika wudhu sebetulnya kalau sudah membasuh bagian ini saja, ini cukup. Jadi bagian samping sampai yang ini ada tonjolan kecil ini, yang sini juga sama ada tonjolan kecil. Itu kalau sudah terbasuh, wudhu kita sudah sah. Artinya kewajiban itu sudah terpenuhi. Tetapi ketika kita wudhu itu melebarkan, yang dibasuh tidak hanya sampai sini saja. Misalkan agak lebar lagi sampai atas ini. Kemudian bagian ini ya dilebarkan, lebih luas lagi yang dibasuh. Kemudian bagian dagu ini tidak hanya dagu saja yang dibasuh, tetapi basuhannya dilebarkan. Ada tambahan bagian tubuh yang seharusnya tidak wajib dibasuh, tetapi kita tambahkan untuk dibasuh. Ini hukumnya sunnah. Kemudian kalau di tangan itu ya wajibnya kan kemarin sampai siku ini wajib. Maka kita menambahkan agak atas ini ya. Jadi yang terkena basuhan tidak hanya sampai sini saja, tapi lebih atas lagi. Ini hukumnya juga sunnah. Kanan kiri juga sama, yang kiri pun juga ada kesunahan. Kemudian yang di kaki itu ketika kita itu membasuh kaki kan wajibannya hanyalah sampai mata kaki. Ini hukumnya kan wajib. Membasuh sampai mata kaki itu hukumnya adalah wajib. Kemudian kalau ingin kita mendapatkan kesunahan, maka ya kaki yang dibasuh agak lebar lagi, agak ke atas lagi. Jadi kira-kira ditambahi 10 cm ke atasnya. Ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi saya ulangi, melebarkan basuhan untuk wajah, tangan,
Yang keduanya baik kanan ataupun kiri. Kaki juga sama, kanan atau kiri. Ini kita lebarkan basuhannya. Ini hukumnya adalah sunnah. Kenapa demikian? Karena nanti di hari kiamat itu seorang muslim itu semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian di padang mahsyar itu nanti dikumpulkan. Bagi orang yang terbiasa melakukan wudhu, maka wajahnya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, kakinya juga akan bercahaya. Bagi orang yang demikian itu, kalau nanti waktu membasuh itu lebih luas lagi, waktu membasuh tangan juga lebih luas lagi, membasuh kaki lebih luas lagi, maka yang bercahaya itu semakin lebar, berarti cahayanya semakin terang. Oleh karenanya, hukum melakukan hal demikian itu dinamakan hukum sunnah. Sunnah itu artinya kalau kita lakukan itu hukumnya baik dan itu mendapatkan pahala. Kemudian termasuk yang kesunahan lagi adalah at-tayamun. Tayamun itu adalah mendahulukan anggota yang kanan. Kalau wajah itu satu ya. Kalau wajah itu tidak ada perbedaan antara yang sebelah sini atau sini, tidak ada. Jadi kalau wajah tidak ada tayamunnya. Yang ada tayamunnya itu bagian tubuh yang ada kanan kirinya. Tangan, ini ada kanan kirinya. Kemudian kaki ada tangan kirinya, kanan kirinya ada ya. Kemudian telinga ada kanan kirinya. Ini semuanya kalau kita melakukan mendahulukan bagian yang kanan dulu, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian termasuk kesunahan lagi adalah mengulang sebanyak 3 kali. Semuanya dari basuhan, dari usapan, semuanya kalau diulang 3 kali, ini hukumnya sunnah. Kalau sekali bagaimana? Sekali sah. Sah, sekali sudah sah karena sekali itu adalah yang wajib. Yang 2 sah tapi tidak sunnah. Yang sunnah itu adalah mengulang basuhan atau usapan sebanyak 3 kali. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungannya, 1 kali basuhan itu sekira basuhan itu sudah rata semua. Bagaimana caranya menghitung? Ya, misalkan wajah ini dianggap 1 kali basuhan, itu mulai dari atas sampai bawah sampai samping semuanya sudah kena, semua sudah rata. Itu baru dihitung 1 kali basuhan. Nah, setelah itu kita ulangi sampai rata semua. Itu baru dihitung basuhan yang kedua. Kemudian kalau sudah rata, kita ulangi lagi semuanya dari atas sampai bawah, sampai samping kanan dan kiri semuanya menjadi rata. Itu baru dihitung basuhan yang ketiga. Tidak bisa basuhan yang ketiga itu misalkan wajahnya dibasuh bagian sini dulu, ya rata kanan. Kemudian bagian tengah rata, kemudian kiri. Ini tidak bisa dihitung 3. Karena walaupun mengulangnya itu 3 kali ya basuhannya, tapi ini adalah baru terbasuh 1 kali. Ini terbasuh 1 kali, ini 1 kali, ini juga 1 kali. Maka yang model demikian itu masih dihitung basuhan 1 kali, bukan basuhan 3 kali. Jadi bisa diingat ya, yang dimasuk basuhan 3 kali itu setiap kali 1 basuhan itu harus rata ke seluruh bagian-bagiannya. Kemudian selanjutnya yang termasuk sunnah adalah muwalah. Muwalah itu artinya melakukan wudhu secara terus-menerus. Seperti yang kita lakukan itu adalah sudah muwalah. Muwalah itu tidak sama dengan tertib. Kalau tertib itu berurutan. Jadi wudhu itu urutannya yang pertama niat, kemudian basuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian basuh kaki. Ini namanya tertib. Tapi kalau yang dimaksud dengan muwalah itu adalah ketika kita melakukan basuhan dari anggota tubuh yang satu pindah ke anggota tubuh berikutnya, itu belum airnya kering. Jadi airnya belum kering, itu sudah dianggap muwalah. Muwalah ini hukumnya sunnah.
Berarti wudhu yang biasa kita lakukan itu selain benar, tetapi juga mendapatkan kesunahan muwalah. Ini wudhu kita itu sudah betul dan itu mendapatkan muwalah. Karena sebetulnya orang wudhu itu misalkan wudhu basuh wajah dulu ya, kemudian ditinggal istirahat ya, masak misalkan, masak di dapur, nanti 2 jam lagi basuh tangan, nanti ditinggal makan dulu, 2 jam berikutnya baru mengusap sebagian kepala, kemudian 2 jam berikutnya baru basuh kaki. Ini sah. Ini wudhu semacam ini sah, tetapi tidak muwalah, tidak mendapatkan kesunahan muwalah. Muwalah itu artinya terus menerus, bersambung langsung. Nah, wudhu yang saya contohkan seperti tadi itu tetap sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahan muwalah. Bisa dianggap sah itu bila mana ya, bila mana dari awal sampai basuhan yang terakhir itu dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Misalkan dia belum kentut, dia belum kencing, dia belum berak, dia belum bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, kalau demikian itu wudhunya tetap sah. Berbeda misalkan setelah basuh wajah kemudian dia kentut, kok dia itu melanjutkan tangannya, ini tidak boleh. Artinya kalau dilanjut tetap wudhunya tidak sah, karena dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Kemudian saya lanjut, untuk kesunahan yang terakhir adalah wadu'a'u ba'dahu. Jadi kita wudhu dengan berdoa setelahnya. Ini hukumnya adalah sunnah. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk materi hari ini terkait dengan beberapa kesunahan wudhu. Bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu hal yang dianggap belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau chat pribadi di WA saya ya. Atau juga bisa kita sampaikan di grup WA yang sudah ada. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.